Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa lagi untuk membicarakan atau membahas hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sholat. Sholat, saudara-saudara sekalian, adalah hukumnya fardu ain, karena apabila kita meninggalkan maka kita akan berdosa besar, dan apabila kita mengerjakan maka kita akan mendapatkan pahala yang memiliki keutamaan. Karena apabila sholat kita diterima, maka segala amal kita diterima pula. Namun apabila sholat kita tidak diterima, maka gugurlah pahala kebaikan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal abdi wa bainal kufri as-shalah. Perbedaan antara hamba Allah dengan orang-orang kafir adalah salat. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memahami tata cara salat, syariat salat, agar kita dapat melaksanakan salat dengan baik dan benar. Saudara-saudara sekalian, syariat salat ada 13 yang terbagi atas gerakan dan bacaan. 13 gerakan salat itu adalah: pertama, kita berdiri; kedua, menundukkan kepala; ketiga, mengangkat kedua belah tangan sebatas telinga atau takbir; keempat, bersedekap, menaruh tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, tepatnya sekitar pusar sampai batas sekitar dada; kelima, ruku; keenam, iktidal; ketujuh, sujud; kedelapan, duduk iftirasy, duduk di antara dua sujud; kesembilan, duduk tasyahud awal atau duduk iftirasy; ke-10, duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk; ke-11, menunjukkan jari telunjuk; ke-12, berpaling ke kiri; ke-13, berpaling memalingkan kepala ke sebelah kanan. Adapun bacaan sholat ada 13, yaitu membaca niat, melafazkan niat; kedua, membaca takbir Allahu Akbar; ketiga, membaca doa iftitah; keempat, membaca surah Al-Fatihah; kelima, membaca surah-surah ayat-ayat dalam Al-Quran; keenam, membaca subhana rabbil azim wa bihamdih; ketujuh, membaca sami'allahu liman hamidah; kedelapan, membaca rabbana lakal hamdu; kesembilan, membaca subhana rabbil a'la wa bihamdih; ke-10, membaca rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya; ke-11, membaca bacaan tasyahud awal; ke-12, membaca bacaan tasyahud akhir; dan ke-13, membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah, saudara-saudara sekalian, 13 gerakan dan 13 bacaan yang harus kita lakukan agar sholat kita menjadi sholat yang sempurna secara syariat. Kemudian, saudara-saudara sekalian,
syarat-syarat wajib bagi seseorang untuk mengerjakan sholat ialah pertama beragama Islam, kedua suci dari haid dan nifas, ketiga berakal, keempat balik, kelima telah sampai padanya dakwah, seterusnya melihat dan mendengar, dan kemudian terjaga atau tidak tidur atau lupa. Kemudian saudara-saudara sekalian, syarat-syarat sembahyang, artinya syarat-syarat kita untuk melakukan sembahyang. Pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ketiga, menutup aurat. Keempat, sholat pada waktunya. Dan kelima, menghadap kiblat. Kemudian saudara-saudara sekalian, rukun sholat ada 13 yang tidak boleh kita tinggalkan, karena apabila kita tinggalkan maka kita, artinya sholat kita tidak sah. Pertama, sewaktu melaksanakan sholat kita harus berniat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku dengan tuma'ninah. Keenam, i'tidal dengan tuma'ninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tuma'ninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tuma'ninah. Kemudian duduk iftirasy, tawarruk. Kemudian membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya memberi salam yang pertama ke kanan, dan yang terakhir yang ke-13 adalah tertib. Inilah saudara-saudara sekalian rukun sholat yang tidak boleh kita tinggalkan, karena apabila kita tinggalkan maka tidak sahlah sholat kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang membatalkan sholat adalah yang pertama, kita meninggalkan salah satu syarat sholat. Kemudian kita meninggalkan salah satu rukun. Seterusnya dengan sengaja berkata-kata yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kemudian banyak bergerak yang tidak sesuai dengan ibadah sholat. Dan kelima, makan atau minum di dalam sholat. Inilah saudara-saudara sekalian tata cara kita melaksanakan sholat yang harus dipenuhi dan untuk kesempurnaan sholat kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya, walaupun sangat singkat atau bagian-bagian yang penting saja kita bahas, namun mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu memelihara dan menjaga sholat kita, dan menjadikan sholat itu sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan kita hari ini.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.